أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Janganlah engkau berangan-angan dengan mengandalkan orang-orang yang tidak beramal, tetapi ikutilah teladan orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan bijaksana. Siapa mereka? Yaitu para nabi dan as-salafus salih. Jadi beliau melarang kita untuk mengandalkan orang-orang yang berharap keselamatan, yang berharap masuk ke dalam surganya Allah, tapi tidak beramal. Tetapi ikutilah orang-orang yang memang patut kita teladani, yang mereka memiliki kemauan yang kuat, yaitu para anbiya, para awliya Allah, para aslafun as-salih. Jangan mengandalkan karena kita cinta kepada wali, tetapi ia meninggalkan amal berharap mendapatkan syafaat waliullah. Ia mengandalkan karena ia cinta kepada Nabi, berharap mendapatkan syafaat Nabi, tapi meninggalkan amal. Maka itu cintanya cinta yang tidak benar. Sampai disebutkan oleh seorang ulama, innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum, bahwasanya para Yahudi dan Nasrani mereka mencintai nabi-nabi mereka. Walaisu ma'ahum, tetapi mereka tidak bersama mereka para nabinya di dalam surganya Allah. Mereka berharap dengan cinta mereka akan berkumpul dengan Rasulullah, tapi mereka tidak mengikuti amal para nabi. Wadaisu ma'ahum, maka mereka tidaklah berkumpul bersama mereka. Tetapi yang namanya cinta adalah mengikuti amal orang yang dicintainya. Bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya ia mencintai Nabi, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ia mencintai waliullah, tapi ia tidak berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh para awliya Allah. Dan janganlah berharap memetik hasil dari sesuatu yang tidak engkau tanam. Berharap makan durian padahal kada berisi tanaman durian.
berharap hari-hari dapat makan langsat, pohonnya aja kada terlihat di muka rumah, kabun kada berisi. Anda, ia berharap memanen sesuatu, tapi ia tidak pernah menanam apa yang ia tanam daripada suatu kebaikan. Hendak tuh masuk surga, hendak tuh kena diberi balasan yang luar biasa oleh Allah, tapi ketika di dunia ia tidak beramal saleh. Jangan berharap, kata beliau, karena Allah memberikan ganjaran pun sekedar lelahnya ia di dalam menjalankan amal. At-thawab biqadri ta'ab, itu menjadi kaidah dan menjadi rumus. At-thawab biqadri ta'ab, pahala itu sekedar lelahnya ia di dalam menjalankan amal saleh. Semakin banyak yang melakukan amal saleh, semakin besar ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di dalam hati kita semangat di dalam mengerjakan amal saleh, semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang ngarannya kebaikan, halangannya itu pasti ada. Itu sudah mulai zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah. Yang namanya kebaikan pasti banyak rintangan. Ada aja rintangan. Hendak bersedekah nih misalnya 1 juta, niatnya hendak bersedekah 1 juta, ranayakan hadu 2 hari pabak kurang asa 500 saja sebenarnya. Dia makan aja pulang beberapa hari, asa kebanyakan 500. Baik rokok aja sudah sebungkus. Dia makan sudah, baik usah sudah parai sudah. Gitu lah. Syaitan menginginkan bagaimana caranya agar kita tidak melakukan kebaikan. Menginginkan caranya agar kita jauh daripada amal saleh. Itu tujuan syaitan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu penuh dengan rintangan. Apa aja kebaikan, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan hamba-hamba Allah, pasti ada rintangan. Nah, tinggal kita apakah kita bisa mengantisipasi rintangan-rintangan tersebut. Kalau di dalam kitab Imamul Ghazali, rintangan orang yang menuju kepada hadratnya Allah itu 4 perkara. Yang pertama dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga nafsu, yang keempat makhluk. Jadi 4 macam inilah yang mengganggu kita ingin melakukan amal saleh, ingin berbuat kebaikan kepada orang lain. 4 macam ini. Maka mun hendak kita tahu nampak rintangan ini bawa beribadah. Hanyar tahu tuh kita. Coba akan biar bawa beramal, ambil wudu, hampar sejadah, ambil tasbih, baca sholawat misalnya. Tok 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 assalamualaikum. Ada tuh teman ngotok tuh pulang dah. Tamu tuh makhluk nek. Ini gangguan nek. Hanya tentang baca salawat sudah diliuncati anak di belakang tapok kada jadi ulang baca salawat. Ini mun hendak tahu rintangan ibadah itu bawa beribadah. Coba bawa beribadah. Nampak rintangan-rintangan yang 4 perkara ini. Dunia kada menggangguinya. Syaitan aman darinya. Mbah tu pulang makhluk inya menyorongan, tapi koler. Nah ini namanya nafsu. Nafsu nek koler, sakoler beramalan. Padahal dunia tidak mengganggu dia, makhluk tidak ada yang mengganggu dia. Tapi nafsu yang malas untuk melakukan amal soleh, yang lalu pangoler, hendak baca Quran sakoler, hendak menuntut ilmu rasa koler.
Koler tadi nafsunya. Dan ini adalah rintangan yang terberat yang dihadapi oleh hamba Allah. Syaitan mudah saja, tinggal kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang syaitannya. Mudah untuk mengantisipasi gangguan syaitan itu mudah, tinggal berlindung kepada Allah. Dunia tinggal mengasingkan diri kepada Allah. Mengasingkan diri, tutup kamar, habis kisah. Ada boleh yang masuk, tulisi di kamar tadi antara maghrib dan isya, ada boleh diganggu. Bisa lah. Betul ditulis pulang, unda hauran. Kan habis dunia makhluk sama nang itu. Dunia pulang mati HP. Jangan buka-buka HP, masih aman. Tapi nafsu ini ada di dalam diri kita. Nafsu ini yang terberat. Musuh yang terberat kata Rasulullah, nafsuka allati baina janbaik. Nafsu engkau yang ada di dalam diri engkau. Ia yang pangoler tadi lah. Ia yang kada bersemangat lagi lah. Hilang himmahnya itu hilang. Himmah hendak beribadah hilang, himmah hendak menuntut ilmu hilang. Himmah itu penting. Himmah itu ya rajin dah. Wa nasyaitan. Wa nasyaitan fi jami'i ta'ati wal ibadat. Rajin di dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Bersalawat ketujuh kan. Jadi untung banamun kita ni nalah ditimbulkan oleh Allah semangat di dalam melakukan amal saleh, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Tinggal mengantisipasi dari syaitan, dunia dan makhluk. Itu aja lagi diantisipasi. Nafsu sudah dapat ia kendalikan. Karena ini aja lagi, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Ini yang ujar Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam di negeri akhirat. Dunia nih. Dan amal inilah yang menggiring kita sampai ke dalam kubur kita. Kada pernah berpisah lawan kita, amal kita. Yang ujar Nabi, yattabi'ul mayyit thalatha, yang mengombati jenazah itu tiga, ujar Rasulullah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya umbat menggiring menuju kubur. Wa maluhu, hartanya, mobilnya, kendaraannya ikut menggiring dia menuju kuburnya. Wa amaluhu, dan amalnya pun juga ikut menggiring dia ke dalam kuburnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, maka pulang yang dua perkara, sisa satu yang tertinggal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka pulanglah keluarganya, kata Nabi, pulanglah hartanya. Keluarganya enggak ada yang mau ikut masuk ke dalam kubur. Ada hakunnya yang bini luar biasa cintanya lawan laki itu bahari, pokoknya abahnya mun pian mati ulun kada sanggup, ulun ada 4 jua mati, tang laki mati duluan, jar orang ayo buktiakan pandir ikam bahari, ya kun bala unda ya kan yang bini dah. Ada hakun jua masuk ke kubur, bebungulan unda ya. Ada hakunnya yang mengawani kita di kubur, ada hakunnya sorongonan kita di kubur, ya Rasulullah. Siapa yang pada cinta luar biasa tuh, adakah yang hakun mengawani kita? Ada hakunnya. Palingnya menangis-nangis benar di atas kuburan masuk kada. Garong nangis, enggak boleh ke rumah mengkelangkang tertawa. Nonton sinetron, nonton lawak. Seorang makam di dalam kuburan sorongonan. Hartanya bang dibuat orang, gak kada dibuat orang. Ya Allah, sertifikat tanah diambil ahli waris. Kalau bang dirasukakan ke salah-salah kain kapan, kada juga.
Diambil ahli waris, emas dipaculi, yang bonel dipacul, galang dipacul, kalung dipacul, gigi emas yang palsu dipacul. Ahli waris juga sayang ya, lumayan itu 2 gram. Kan gigi palsu bahari kalau lagi gigi palsu emas. Wih, ini ada akunnya lagi orang memakai. Kan ada akunnya. Harta tadi kada ada yang masuk ke dalam kubur kita. Pulang mereka dan mereka milik ahli waris. Tetapi yang akan kekal menemani kita di dalam kubur kita apa? Kata Rasulullah, fayabqa amaluh, maka tersisalah amalnya. Tinggal apakah itu amal baik dan amal buruk yang akan menemani kita. Maka amal ini yang akan menemani kita ketika kita berada di dalam kubur dan sampai hari kebangkitan, maka amal ini yang akan menemani kita. Maka disinilah bukti daripada firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah buktikan sekecil apapun amal kebaikan dan keburukannya akan nampak balasannya oleh Allah. Nah ini kita nih hidup di dunia ini tinggal mencari sangu aja. Ujar Rasulullah, wahai Mu'adz, perjalanan kita jauh. Perjalanan kita jauh, wahai Mu'adz, perbanyaklah bekal. Perbanyaklah bekal. Ya Rasulullah. Tinggal yang kita lakukan hari-hari ini, gasan bekal kita ketika kita masuk ke dalam kubur kita, yang tidak ada yang menemani kita melainkan amal kita. Jadi mau ada waktu untuk baca Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan baca Quran. Karena ini kelak yang akan menjadi nurun fil qabr, menjadi cahaya di dalam kuburnya, menjadi syafaat ia kelak di yaumil qiyamah. Jangan tinggalkan baca Quran. Ada waktu, jangan tinggalkan salat, terutama salat yang wajib. Ketika berkumpul dengan manusia, persiapkanlah untuk berbuat baik kepada mereka. Siapapun yang berkumpul dengan kita, maka niatkan kita ingin melakukan kebaikan dengan mereka. Ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Kada duit rokok, nah rokok kawan. Kada duit lon rokok ulahakan banyu. Kada banyu, kada apa segala macam. Beri kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Lakukan kebaikan, karena itu menjadi bekal kita. Ini yang akan dibalas oleh Allah. Kada yang luput bang, seluruh yang kita ucapkan, yang kita lakukan tidak ada luput daripada catatan malaikat Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, apapun yang keluar daripada lisannya satu huruf pun, illa ladayhi raqibun atid, melainkan di samping kiri dan kanannya, kanan dan kirinya ada malaikat yang mencatat seluruh amalnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Tidak akan pernah luput. Detil, catatan mereka itu detil. Kita bisa kada ingat bahari pernah menyumpahi orang, bisa tak? Yang 10 tahun bahari bisa kita kada ingat, tapi catatan malaikat itu kelak dinampakkan kepada kita. Nah nyawa menyumpahi orang, nah nyawa menyambat orang, nah nyawa zalim lawan orang tu nampak tak? Ya Allah, mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Maka muntung ini yang jadi sebab terbesar orang itu masuk neraka muntungnya.
Bila kita kada bisa menjaga lisan kita, ayo tunggu resikonya. Oke, di dunia ia diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi tunggu di akhirat. Tunggu ketika ia berada di alam barzakh. Tunggu ketika ia berada di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, bagaimana dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dan Allah selamatkan kita. Jadi mon kawa tu berniat dia bila bertamu siapapun umat Rasulullah hendak berbuat baik lawannya. Itu aja. Jadi kadada yang dendam di hati ini kadada. Kadada yang hendak zalim lawan orang, kadada niatnya hendak baik lawan umat Rasulullah. Kan? Kebaikan tadi kan macam-macam. Kadada juga berdoa. Doa tadi kebaikan ngarannya. Nah kemudian karena itu adalah angan-angan dan bukan harapan. Kalau harapan itu masih ada pacangan kita jumpai harapan dah. Tapi mun angan-angan kada ada harapan. Kalau bahasa Arab la'alla, kalimat angan-angan itu dengan ucapan la'alla itu kada ada pacangan terjadi. Andai saja, kada pacangan terjadi. Angan-angan, khayalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangka terhadap Tuhan kalian. Prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Inya menyangka inya ni pacangan mendapatkan keselamatan di sisi Allah tanpa amal. Ini prasangka wara. Padahal ketika itu ia di dalam kerugian. Dan barang siapa berpuasa dan salat, kemudian berjihad dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Berarti setiap ibadah yang kita lakukan, minimal fadilah daripada ibadah tersebut adalah kafarah lidzunub, menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Innal hasanat apa? Yubdil Pak. Anlah ngadingat tulun. Innal hasanat yubdilna sayyi'at. Berubah. Ingat. Hah? Yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Gitu kah? Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun amal soleh yang kita kerjakan, ini menjadi kifarat dosa kita. Menjadi kifarat dosa. Dan itu minimal balasan Allah. Apapun kebaikan, pian menuntut ilmu nih, guguran dosa-dosa pian guguran. Ketika keluar daripada majelis ilmu, maka ia dibersihkan oleh Allah daripada dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Guguran dosa tadi guguran. Pian baca salawat, guguran dosa-dosa pian.
yang melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah guguran dosa berataan Allah. Itu yang membandingi dosa-dosa kita, yaitu amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni nih dosa-dosa kita. Tetapi yang dimaksud dosa yang innal hasanat yudhibna sayyi'at itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa halus. Tapi mun dosa halus dua terak ganan ngaran ujur aja batu kerikil cuman dua terak. Sedangkan dosa-dosa besar tidak akan digugurkan oleh Allah hanya dengan melakukan amal saleh, kecuali dengan taubatan nasuha. Taubat baru Allah ampuni. Sedangkan dosa-dosa kecil biar tidak taubat, ketika ia melakukan amal saleh gugur seorang. Berwudu gugur seorang, dosa yang di mata, dosa di hidung, dosa di montong, asal dosa kecil guguran. Sembahyang guguran dosa-dosa kita, asal dosa kecil. Tetapi dosa besar berhajat dengan taubatan nasuha. Kenyamanan mun dengan amal saleh dosa gonol guguran juga ada. Jadi dosa besar itu berhajat dengan taubat, dan ia sempurna di dalam menjalankan syarat-syarat taubat. Jadi taubat itu ada syaratnya dah. Ada yang astagfirullah ya Allah ulun minta ampun nawan pian, itulah taubat. Syaratnya apa? Syarat taubat itu salah satunya menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. An-nadam bil qalb, penyesalan di dalam hatinya. Yang kedua, ia tidak berkeinginan lagi melakukan dosa yang pernah ia kerjakan dahulu. Artinya berazam, bercita-cita tidak ingin melakukannya lagi. Ada cita-cita yang kuat di dalam hatinya, itu syarat. Kemudian yang ketiga, ia meminta ampun kepada Allah. Syarat taubat. Jadi bila salah satu syarat ini tidak dilaksanakannya, maka jangan harap dosanya diampuni Allah. Kalau kita berdosa lawan manusia, maka bertambah satu syaratnya. Apa syaratnya? Meminta ampun dan ridha kepada orang yang pernah kita zalim. Tabarat sedikit. Makanya berdosa lawan Allah dengan berdosa lawan manusia itu lebih berat taubatnya dosa dengan manusia. Lebih berat taubatnya. Ini yang tengalih amun dosa lawan Allah tanyaman sedikit dah. Meminta ampunnya kada sanang yang ujuk-ujuk menuju orang yang kita zalim tuh kada. Cukup penyesalan di dalam hatinya, kemudian ia berazam tidak lagi melakukan dosa tersebut, dan ia betul-betul meminta ampun kepada Allah, maka Allah Tawwabur Rahim. Allah adalah zat yang maha pemberi taubat dan yang maha kasih sayang. Tapi mun lawan manusia taribet sedikit, ribet, tangalih. Makanya dijaga jangan sampai kita zalim kepada hamba-hamba Allah. Itu dijaga. Karena ngalih meminta ampunnya nih ngalih. Kemana meminta ampun, apalagi orangnya mati sudah. Kali mana meminta ampun dah. Allah. Maka ujar kawan ulun lah bepandir pernah kawan ulun amun amal jernya mun amal
ada ngarannya ditolak, ya kan? Ada ngaran ditolak tuh ada. Orang tulah sumbahyang, ada kata-kata sumbahyangnya ditolak. Orang berpuasa ada aja kata-kata puasanya ditolak. Orang bahaji umrah ada aja kata-kata hajinya dan umrahnya ditolak. Tapi ketika yang melakukan dosa dan maksiat adalah kata-kata ditolak. Jar kawan ulun do pujur juga jar ulun. Kita berzina, misal berzina adalah kata-kata ditolak zinahnya. Kadang kita meminum khamar adalah kata-kata ditolak meminum khamarnya. Kada diterima Allahnya meminum khamar. Maksudnya setiap dosa yang kita lakukan itu pasti jadi dosa. Tapi setiap amal yang kita lakukan belum tentu menjadi amal saleh. Tinggal dosa ini apakah diampuni Allah atau tidak. Nah, sedangkan amal yang kita lakukan imma mardud wa imma maqbul. Ada kalanya ditolak Allah, ada kalanya diterima oleh Allah. Ya Rasulullah. Jadi amal yang kita lakukan saja belum tentu kita terima, belum tentu. Orang yang beramal aja belum tentu diterima, apalagi kada sing amalan dah. Ini namanya majaz aulawiyah. Kalau di ilmu balaghah itu ada namanya majaz aulawiyah. Artinya, mun orang beramal banyak saja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi seorang yang kada sing amalan. Itu majaz aulawiyah. Jadi jangan pemahamannya nenggene, amun orang beramal aja, beramal banyak aja belum tentu diterima Allah, baik kada usah beramal, kan itu bongol ngarannya caranya memahaminya, kada nege itu. Orang tuh berarti kada berilmu balaghah. Mun orang sembahyang aja belum tentu masuk surga, kada usah bahasa sembahyangan ya. Nah, luput cara memahaminya dah. Kalau orang yang sembahyang saja belum tentu masuk ke dalam surga, makin ya ada sing sembahyangan. Itu tuh cara memahaminya. Kalau orang yang ahli baca Quran saja belum tentu sabat, apalagi seorang yang berbahaya bisa baca Quran. Ya Allah ya Rasulullah. Lalu tumbuh di dalam hatinya al-khauf, rasa takut kepada Allah. Takutan di hatinya. Dan setelah al-khauf itu timbul, maka tumbuhkan ar-raja, pengharapan atas ampunan Allah, pengharapan atas rahmat dan ridha Allah, pengharapan atas amalnya diterima oleh Allah. Jadi khauf dan raja itu kalau bisa standar di dalam hati kita. Jangan sampai hilang rasa takut, jangan sampai hilang harapan kita kepada Allah. Jadi ada yang namanya khauf dan raja. Kalau bahasa Indonesia ngarannya harap cemas. Berharap tapi rasa takutan adalah, kalau bahasa percintaan, benci tapi rindu. Allah. Rindu tapi pina benci. Allah. Itu bahasa percintaan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat, keluarga kita, anak bini kita, berataan diselamatkan Allah. Diminta nila lawan Allah selamat dia insyaallah. Selamat dunia akhirat. Doakan juga kuitan kita, anak bini kita, doakan mudahan mereka diberikan keselamatan. Jangan model pamalar lawan doa itu jangan pamalar. Amun lawan doa aja pamalar maginnya ya lawan duit yang bermodal. Doa tuh kada bermodal, ya pemalar masih lawan doa. Ya Allah selamatkan ulun, ya Allah tetangga ulun biar aja diajab, penting ulun selamat sakeluargaan. Lawan doa pemalar, apalagi lawan duit. Doa tuh kada bermodal, ya pemalar aja. Doakan
Karena doa ini adalah salah satu kebaikan kita kepada hamba-hamba Allah. Kita tidak bisa melakukan kebaikan kepada mereka, maka doakan mereka. Doakan mereka. Maka barang siapa berpuasa dan salat, berjihad dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, sadar bahwasanya ia akan berjumpa dengan Rabb-Nya, sadar bahwasanya ia akan bertemu dengan kematian, maka bagi orang yang sadar di sini, maka hendaklah ia beramal saleh. Hendaklah ia beramal saleh, karena tahu undani pasti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Undani pasti akan mati. Dan mati itu adalah awal kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Jadi mati itu menjadi awal kehidupan. Jadi bukan akhir. Jadi kematian itu bukan akhir. Ya Rasulullah, kita jangan menyangka bahwasanya imbah mati di dunia ini beres berataan, kata. Justru itu menjadi awal kehidupan yang abadi. Namun kita sadar nih, dan kita jangan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah, maka ujar Allah, "Falya'mal 'amalan shalihan." Maka beramalah amal yang saleh. Kerjakan perintah Allah semampu kalian, tinggalkan larangan-larangan Allah semampu kalian. Kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah semampu kalian. Ini yang ittaqullah mastata'tum. Kita kada kawa yang ittaqullah haqqa tuqatih itu kada mampu. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa itu kada mampu kita. Itu kedudukan para anbiya, kedudukan para aulia Allah yang betul-betul bertakwa itu kita kada mampu. Tetapi Allah memberikan keringanan, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan semampu kita, kawa yang wajibnya aja sembahyang, ayo yang wajibnya aja jangan ditinggalkan. Ada usah yang sunnah, yang wajibnya aja dahulu. Kawa witir sarakat aja, ya sarakat yang penting jangan ditinggalkan. Kada kawa 11 rakaat, 3 rakaat kada mampu juga, sarakaat bareng witir kawa tagawi. Kawa menuntut ilmu seminggu sekali barang, jangan sampai tinggalkan. Tetap memakai qaidah di dalam usul fiqih, man lam yaf'al kullah lam yutrak. Ketika ia tidak mampu mengerjakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan sebahagiannya. Jangan tinggalkan sebahagiannya. Ada yang parai lalu, ada parai menuntut ilmu, parai lalu tahun-tahun kada suahada di majelis ilmu. Ada kawa banyak baca Quran sedikit darah, sedikit semampu kita. Kada kawa bersedekah banyak sedikit darah, sedikit sampai di dalam hadis Rasulullah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka sekalipun hanya dengan sepenggal kurma, walau bisyiqqi tamrah. Ada rasa takut di hatinya, maka rasa takut ini akan menumbuhkan gemar di dalam melakukan amal soleh. Bila orang kadada rasa takutan adalah kadada rasa takutan, maka koler beribadah.
Inya orang tuh bila qadar beribadah karena kadada rasa takutan di hati. Lalu qadar tuh lebih ibadah. Digisahkan neraka ketawa aja orang itu. Ketawanya. Digisahkan malaikat munkar nakir biasa-biasa saja. Kadang tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ini yang tidak menumbuhkannya gemar di dalam mengerjakan amal saleh. Semua yang tersebut dalam bagian kedua ini adalah hal-hal yang patut dijaga oleh anggota badan engkau yang luar, dan amal-amal dari anggota-anggota badan ini sesungguhnya memancar daripada sifat-sifat hati. Ujar Sidin, seberataan amal yang dilakukan oleh tubuh kasar kita, baik mata kita, telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, perut kita, kemaluan dan kedua kaki kita, ini dari cahaya yang ada di dalam hati, dari nur yang ada di dalam hati. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, fa idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasuda jasadu kullu. Apabila hatinya baik, maka anggota tubuhnya ikut baik. Apabila hatinya binasa, anggota tubuhnya pun juga ikut binasa. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota zahir kita ini menunjukkan sifat hati kita. Ini menunjukkan sifat hati kita. Jadi bila muntung orang tuh kada baik, hatinya tuh yang kada baik. Hatinya yang kada baik. Ada usaha modern kayak pandiran orang-orang yang munafik dah. Apa pandiran orang yang munafik? Unda nijar bujur aja jahat di luar tapi hati unda baik itu ngarampot. Itu pandiran orang munafik ingin menutupi dirinya. Justru hati itu mazhar atau mazhar dari hati itu ya anggota tubuh kita. Itu kata-kata tauhid itulah mazhar hati itu di anggota tubuh. Nampaknya hati kita itu pada anggota tubuh kita. Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Itu kata ulama tauhid. Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuad dalila. Bahwasanya yang ujuran pandir itu jasidin di hati. Kenapa Allah menjadikan muntung sebagai dalil? Pian lapar, hati pian ini pada laparnya. Kira-kira adakah orang yang tahu pian lapar? Ada yang tahu unda lapar. Pas bepandir lawan orang unda lapar, tahu bahwasanya sidin lapar. Berarti muntung ini menjadi dalil saja. Dalil apa? Dalil hati kita. Sama halnya mata itu menjadi dalil. Dalil apa yang dipancarkan oleh sifat hatinya. Demikian telinga, demikian tangan, demikian apa yang dimasukkan ke dalam perutnya itu menunjukkan hatinya berada. Allah. Sehingga ulama sufiyah mereka bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hati mereka agar nur yang ada di dalam hati ini betul-betul memancar kepada anggota tubuhnya sehingga menjadi sebab dia mendapatkan ridha-Nya Allah. Jadi hati ini ada nur, cahaya. Bisa jadi ada zulmah, gelap. Jadi nur itu lawanannya zulmah. Nur itu cahaya, zulmah itu kegelapan. Tinggal apabila yang dipancarkannya itu zulmah kegelapan, maka gelap berataan, buruk berataan.
Ini yang ujar Hasan al-Basri, al-zahir yadullu 'ala al-batin. Zahir seseorang menunjukkan atas apa yang ada di dalam hatinya. Jadi nampak bila orang tuh secara zahirnya tuh beradab, memang hatinya itu beradab. Memang hatinya itu beradab. Secara zahirnya ada beradab, dasar hatinya beradab. Nampak di situ. Allah, cuman kita jangan sibuk memikirkan hati orang, jangan. Itu lain ranah kita. Yang kita sibukkan adalah memikirkan hati kita dan memperbaiki amal-amal jasmani kita. Nah, nanti bab yang selanjutnya ini insyaallah kita akan berbicara tentang maksiat hati yang kita bacakan beberapa minggu sebelumnya, bahkan beberapa bulan yang dahulu, itu tentang maksiat zahir. Makanya sidin di penutup daripada bab ini beliau menyebutkan bahwasanya anggota badan, anggota yang luar dan amal-amal daripada anggota badan ini sesungguhnya memancar daripada sifat-sifat hati. Maka jika engkau ingin memelihara anggota-anggota badan luar, haruslah engkau membersihkan hati engkau. Itu rumusnya. Namun hatinya bersih, maka anggota luarnya akan terpelihara. Dan ia adalah ketakwaan batin. Ini ketakwaan batin katanya. Takwa itu ada dua, ada takwa zahir dan ada namanya takwa batin. Takwa zahir seperti mengerjakan salat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, itu takwa zahir. Sedangkan takwa batin menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit batiniyah. Ia tetap bersifat tawadhu, ia tinggalkan kesombongan. Nah, itu namanya takwa batin. Dan takwa batin ini lebih sulit daripada takwa zahir. Kalau bahasa ulama yang lain, ta'at zahir dan ta'at batin. Maksiat pun juga dibagi menjadi dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Mungkin sampai di sini, pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat pada ta'ala.